Agar mendapat update novel dari kami, tolong di-subscribe. Bab 3511. Menurut 9 kitab suci surga yang mendalam, seni bela diri sebenarnya hanyalah pengantar kecil untuk seni bela diri Tiongkok kuno. Seni bela diri kuno adalah metode kultivasi yang sangat mendalam, yang berisi banyak alam. Dan bahkan jika semua 8 saluran selesai, itu masih hanya milik alam seni bela diri kuno yang paling dasar, alam Ming. Hanya dengan menerobos satu ranah utama lagi, Anda dapat memasuki ranah gelap seni bela diri kuno. Tapi setelah alam gelap, masih ada alam transformasi dan alam patriark. Jadi, hanya Joseph yang memiliki prestasi akademik terbaik di kelas TK. Tapi hanya pergi ke kelas 1 untuk memancing seseorang, bisa menghancurkannya dalam semua aspek. Belum lagi ada SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Pada saat ini, Joseph menemukan Charlie mengukurnya, dan mau tidak mau menilai Charlie juga. Dia melihat bahwa Charlie hanyalah seorang sarjana yang lemah dan tampaknya tidak memiliki kultivasi apapun, jadi dia tidak sedikit terkejut. Saya tidak menyembunyikan sedikit pun energi pembunuhan saat ini, bahkan seniman bela diri biasa tidak akan berani melihat saya. Anak ini tidak memiliki kultivasi, kenapa dia masih memiliki begitu banyak nyali? Apakah ini anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau? Kemudian, dia melihat orang-orang di sekitar Charlie dan menemukan bahwa ada beberapa seniman bela diri di antara mereka. Dan banyak lainnya yang 6 atau 7 poin mirip dengan seniman bela diri. Dan pada saat yang sama 3 atau 4 poin berbeda. Kemudian, sudut mulutnya menyeka senyum dan berkata dengan suara dingin, "Saya mengatakan bagaimana orang-orang keluarga Wade begitu berani. Ternyata mereka telah menemukan pembantu. Saya tidak berharap ada bintang 4. Seniman bela diri di sini?" Dan ada 2 seniman bela diri asing dengan kekuatan yang sama dengan seniman bela diri bintang 4, jika saya tidak salah, itu pasti ninja Jepang, kan? Ketika Joseph mengatakan ini, wajah Luther serta wajah Nanako sedikit berubah. Luther tidak menyangka bahwa pihak lain dapat mengetahui tingkat kultivasinya secara sekilas. Dan Nanako tidak menyangka bahwa Joseph tahu bahwa yang dia bawa adalah ninja hanya dengan menggunakan matanya. Selain itu, dia bisa melihat bahwa ada 2 ninja top di antara mereka. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Joseph tidak hanya sedikit lebih kuat dari mereka. Namun, Joseph tidak menyangka bahwa Charlie akan samar-samar tersenyum saat ini dan dengan lembut berkata, "Maaf, Anda salah menebak. Untuk berurusan dengan sampah seperti Anda, tidak perlu mengundang pembantu. Mereka semua adalah penonton yang saya undang di sini, menunggu untuk melihat bagaimana Anda dilecehkan." Semua orang di tempat kejadian tidak menyangka bahwa Charlie tidak akan takut sama sekali saat bertemu Joseph. Orang-orang keluarga Wade dengan pakaian berkabung, hampir pada saat yang sama dalam hati mengutuk Charlie, mengapa dia membuka mulut neraka untuk mereka saat ini. Joseph berniat membunuh mereka, dan tetap saja, dia berani mengatakan kata-kata sok seperti itu, "Cahaya sialan ini masuk ke toilet, sialan mencari kematian yang akan datang." Bahkan penatua Wade semua ketakutan, hatinya bergetar, takut Charlie mengganggu Joseph, pihak lain langsung tampak bermata merah karena marah, jika bertindak pada mereka, maka semuanya selesai. Dan Yusuf sangat marah. Dia benar-benar tidak menyangka ada seseorang di keluarga Wade yang berani berbicara dengannya seperti itu. Jadi, dia bertanya dengan suara dingin, "Nak, kamu agak terlalu sombong. Jika kamu tidak tahu cara menulis kata kematian, aku bisa mengajarimu." Charlie tertawa, "Tidak perlu, aku bisa menulis kata kematian, aku bisa mengukir kepalamu secara gratis nanti." Setelah mengatakan itu, dia bertanya dengan suara keras, "Di mana Orvel?" Orvel segera mengangkat tangannya dan berkata dengan suara keras, "Tuan Wade, aku di sini." Charlie tidak berbalik, tersenyum pada Joseph, dan bertanya pada Orvel, "Apakah Anda membawa pisau?" "Ya." Orvel berkata dengan suara keras, "Tuan Wade, apakah Anda ingin saya mengukir kepalanya nanti?" "Betul sekali." Charlie mengangguk dan tertawa, "Kamu masih yang paling di atas segalanya." "Itu sudah pasti." Orvel berkata sambil tersenyum, "Tuan Wade, kami tinggi dan rendah juga telah berlatih kaligrafi manusia ini, kami memiliki pengalaman." Wajah Joseph sudah menjadi semburan biru besi. Tinjunya terkepal, dia tidak sabar untuk bergegas dan membunuh Charlie segera. Tepat ketika dia hampir kehilangan kendali, Harman, yang berada di samping, menunjuk ke arah Charlie dan mengutuk dengan suara dingin. "Anak, kamu lagi. Kemarin, kamu yang paling sombong. Sekarang Anda berani meneriaki panglima tertinggi kita. Kamu benar-benar bosan hidup." Mengatakan itu, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Aku berkata kemarin, jika aku tidak melihatmu berlutut di sini dalam duka hari ini, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhmu."
Ambil nyawamu. Begitu kata-kata Harmen jatuh, dia tiba-tiba hendak bergegas ke arah Charlie dan berbalik ke arahnya. Namun, saat ini, Joseph tiba-tiba menariknya, membuatnya tidak bisa bergerak. Segera setelah itu, dia menatap Charlie dan berkata tanpa ekspresi, "Nak, aku melihatmu terlihat familiar, yang mana dari keluarga Wade?" "Siapa ayahmu?" Charlie membuang senyumnya dan berkata dengan suara dingin, "Namaku Charlie Wade. Ayahku adalah Changing Wade." Jangan lupa subscribe channel Novel Askadina. Bab 3512. His. Joseph menggertakkan giginya dan menarik napas panjang ketika dia mendengar dua kata Changing Wade. Cheng Feng di samping juga tercengang. Bahkan dalam mimpi terliarnya, dia tidak pernah berpikir bahwa putra Changing akan tetap hidup setelah bertahun-tahun menghilang dan dia akan kembali ke keluarga Wade. Pada saat ini, Joseph memandang Charlie dengan senyum sengit di wajahnya dan berkata dengan sedikit kegembiraan, "Aku bilang kamu terlihat sangat akrab. Memang benar kamu terlihat seperti berubah." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba melihat ke langit dan tertawa panjang, dengan sedikit kegilaan, dan berkata, "Hahaha. Langit benar-benar tidak bisa disalahkan. Saya sudah berpikir, Changing telah mati selama bertahun-tahun. Bagaimana pada akhirnya aku harus membalas dendam padanya? Cara terbaik yang bisa saya pikirkan adalah menggali peti matinya dan menguburnya di tulang-tulangnya. Tapi yang mengejutkan saya, putranya masih hidup." Segera setelah itu, Joseph membuang senyumnya dan menatap Charlie seperti orang mati, dengan dingin berkata, "Hari ini, aku akan memenggal kepalamu di depan makam Changing. Aku akan membiarkan jiwanya di neraka tingkat 18 tidak pernah beristirahat dan tidak akan pernah dilahirkan kembali." Charlie marah dengan kata-katanya, tetapi tidak segera menunjukkannya, berkata dengan acuh tak acuh, "Ingat, penjahat biasanya mati karena terlalu banyak bicara." Harmen tidak tahan dan berkata, "Charlie, kamu benar-benar tidak melihat peti mati dan tidak meneteskan air mata. Untuk berurusan dengan sampah sepertimu, kami tidak membutuhkan tuan kami untuk mengambil tindakan. Aku akan membunuhmu." Joseph dengan tegas berteriak, "Kamu diam. Dia adalah putra musuh ayahku, aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri untuk menghilangkan kebencianku." Harmen berkata dengan panik, "Panglima tertinggi, saya terlalu banyak bicara, tolong hukum saya." Joseph mengabaikannya, tetapi memandang Charlie dan dengan dingin berkata, "Jangan bilang aku tidak akan memberimu kesempatan, di depan orang tuamu dan orang tuaku, kita berdua akan bertarung dengan baik untuk melihat siapa yang lebih kuat darinya." "Siapa?" Pada saat ini, Joseph sangat ingin membunuh Charlie di tempat di depan peti mati orang tuanya, di depan makam orang tua Charlie. Karena, hanya inilah cara terbaik dan paling sempurna untuk membalas dendam. Hanya dengan cara ini, dia dapat memberitahu orang tuanya bahwa putra mereka lebih kuat daripada putra Changing. Hanya dengan cara ini roh orang tuanya di surga mengerti bahwa mereka tidak menang melawan Changing saat itu, tetapi putra mereka menang melawan putra Changing. Ini juga berarti bahwa ayahnya akhirnya menang Changing. Pada saat yang sama, itu juga akan membuat roh Changing di surga melihat dengan jelas bahwa kemenangannya 20 tahun yang lalu bukanlah apa-apa. 20 tahun kemudian, dia akan mendapatkan semuanya kembali dengan bunga. Menghadapi provokasi Joseph, Charlie mendengus, menunjuk Harmen, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Biarkan dia datang. Aku punya kesepakatan dengannya dulu, karena dia mengatakan kemarin bahwa dia akan menjadi orang pertama yang membunuhku hari ini, dan aku juga berkata, kesepakatan adalah kesepakatan." Joseph berkata dengan suara dingin, "Apa? Apakah Anda ingin mati di bawah tangan orang lain? Biarkan saya memberitahu Anda, saya tidak akan membiarkan Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan." Charlie berkata dengan nada menghina, "Jangan terlalu sentimental, aku hanya tidak ingin datang dan menggertakmu lebih dulu. Jadi pilihlah kesemek yang lebih lembut dan cubit dulu. Kamu bisa menonton dari samping, ketika aku selesai dengannya. Maka aku akan kembali dan membersihkanmu." "Persetan?" Joseph sangat marah. Dia menunjuk Charlie dan mengutuk dengan gigi terkatup, "Kau benar-benar cooking. Saya telah membunuh banyak orang selama bertahun-tahun, dan tidak ada dari mereka yang memiliki mulut yang lebih murah daripada milik Anda." Komandan front Cataclysmic lainnya juga menjadi gila karena marah. Mereka telah mengikuti Panglima tertinggi Joseph selama bertahun-tahun, dunia luar mana yang tidak berlutut dan memohon belas kasihan ketika mereka mendengar nama itu. Joseph Wan? Anak ini adalah satu-satunya yang mengutuk Panglima tertinggi, ini sangat memalukan. Jadi, satu orang di front segera berdiri dan melengkungkan tangannya ke arah Joseph dan berkata dengan suara keras, "Panglima tertinggi, tolong izinkan saya bertarung atas nama Anda dan merobek mulut Bali Matart ini." Tanpa menunggu Joseph berbicara, Charlie menatapnya dan mengutuk,
Kamu ini apa? Keluar dari sini. Saya mengatakan bahwa saya harus memenuhi janji saya dengan orang bodoh ini terlebih dahulu. Saat dia berbicara, tangan Charlie sudah menunjuk ke Raja Harmen yang berpakaian putih. Harmen tahu kalimat bodoh di mulut Charlie adalah tentang dirinya. Pada saat ini dia benar-benar akan marah dan buta. Dia memandang Joseph dan berkata dengan penuh semangat, "Panglima tertinggi, lepaskan aku akan mencabik-cabiknya." Joseph pada saat ini memiliki ekspresi muram ketika dia melirik Charlie, lalu berkata kepada Harmen, "Kamu hanya bisa merobek mulutnya, hidupnya akan diserahkan kepadaku." Mendengar kata-kata ini, Harmen segera mengangguk dan berkata, "Bawahanmu mengikuti perintah." Setelah mengatakan itu, dia menatap Charlie dan berkata dengan gigi terkatup, "Nak, ayo. Lihat bagaimana aku akan merobek mulutmu, sampai ke belakang telingamu." Charlie memandangnya dengan jijik, lalu menatap Joseph dan berkata dengan suara dingin, "Wan, karena itu di depan roh orang tuamu dan aku, mari kita berdua membuat aturan. Bagaimana menurutmu?" Joseph memandangnya dan bertanya dengan suara dingin, "Aturan apa yang ingin Anda tetapkan?" Charlie tertawa, "Aturannya sangat sederhana. Saya akan bertarung dengan orang bodoh ini, tidak peduli apa yang saya kalahkan, Anda dan orang-orang Anda tidak dapat membantu, apalagi lari." Joseph mendengus, Charlie, kamu benar-benar menarik. Harmen adalah salah satu dari 4 komandan pertempuran di bawah komando saya. Kekuatannya adalah seniman bela diri bintang 6, hanya dengan Anda masih ingin memenangkannya?" Mendengar ini, Charlie hanya tersenyum ringan dan berkata, 4 komandan pertempuran yang hebat, seniman bela diri bintang 6, kedengarannya cukup menggertak. Mengatakan itu, Charlie bertanya dengan senyum main-main, "Tapi aku mendengar bahwa yang paling kuat dari 4 komandan pertempuran di bawah komandomu bernama Walter Chen. Kamu datang ke Cina kali ini, kenapa kamu tidak membawanya bersamamu?" Jangan lupa subscribe channel Novel Askadina. Bab 3513. Mendengar Charlie tiba-tiba menyebut Walter, ekspresi Joseph langsung menjadi sangat jelek. Walter adalah yang terkuat kedua di front bencana setelah Joseph, dan selalu menjadi salah satu komandan Joseph yang paling berharga. Tetapi orang nomor 2 di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang itu secara tak terduga menderita kekalahan paling menyakitkan di Timur Tengah sejak berdirinya Front Cataclysmic. Ribuan orang tewas dalam aksi dan lebih dari 10,000 orang ditangkap, yang cukup membuat Cataclysmic Front kehilangan muka di kancah internasional. Apalagi sejak saat itu, keberadaan Walter tidak diketahui dan tidak bisa dilacak. Tidak ada yang tahu apakah dia ditangkap, membelot, atau mati. Dan Joseph tahu betul bahwa karena Charlie bisa menyebut nama Walter, itu membuktikan bahwa dia tahu betul tentang kegagalan front bencana di Timur Tengah sebelumnya. Pada saat ini, dia sengaja menyebutkannya, tentu saja untuk mengolok-oloknya. Joseph yang kesal berkata dengan dingin, "Nak, jangan mencoba bermain cepat dan lepas dengan kata-katamu di sini. Belum lagi Walter, bahkan Harmen, kamu tidak mungkin mengalahkannya." Setelah mengatakan itu, dia menatap Harmen dan berkata dengan suara tegas, "Harmen, sobek mulutnya." Harmen mengangguk dan melangkah maju dan berkata dengan dingin, "Nak, ayolah, biarkan aku melihat seberapa mampu kamu mengucapkan kata-kata gila seperti itu." Setelah mengatakan itu, tinjunya bergetar hebat, dan kekuatan internal yang kuat berkumpul di permukaan tinju, benar-benar menghantam 2 ledakan memekakan telinga dari udara tipis. Tidak hanya itu, hujan halus tersebar di sekitar tinjunya, dan bahkan mengeluarkan suara tetesan air yang menguap pada suhu tinggi seolah-olah besi panas dilemparkan ke dalam air. Kekuatan internal yang kuat seperti medan magnet yang sangat radioaktif, menyebabkan seniman bela diri dan ninja di sekitarnya terkejut. Meskipun Harmen belum menyerang, angin dari kekuatan internalnya yang kuat telah membuat seniman bela diri di sekitarnya menyadari bahwa kekuatan pria ini sangat tinggi sehingga jauh melebihi imajinasi mereka. Luther tampak tercengang dan berseru dengan suara rendah, "Kekuatan batin pria ini telah menjadi keajaiban. Ia dapat membentuk angin astral di antara tangan dan kakinya, dan kekuatan batinnya sangat murni. Ini adalah kekuatan mengerikan dari seorang seniman bela diri bintang 6. Ruoli juga terkejut dan berkata begitu saja, "Kakek, orang ini sangat muda. Mengapa dia bisa mencapai level seniman bela diri bintang 6? Jika Anda melihat seluruh negeri, bahkan tidak ada seniman bela diri bintang 6. Luther menghela nafas, Ruoli tidak tahu, negara ini damai dan makmur, budaya latihan seni bela diri semakin lemah, para master seni bela diri domestik telah pergi ke luar negeri beberapa dekade yang lalu. Setelah mengatakan itu, Luther memandang Ruoli dan berkata dengan serius, "Ruoli, kamu sangat muda untuk menerobos seniman bela diri bintang 3 dengan bantuan Tuan Wade. Saya pikir pencapaian masa depan Anda harus di atas saya. Mencapai 6 bintang mungkin bukan mimpi."
Ruoli berkata dengan lembut, artis bela diri bintang 6. Aku tidak berani memikirkannya. Luther menatapnya dan berkata dengan serius, saya mungkin tidak berani memikirkannya sebelumnya. Tetapi Anda memiliki ciptaan yang diberikan oleh Tuan Wade, dan dengan bantuan Tuan Wade, 6 bintang mungkin bukan tidak mungkin. Setelah mengatakan itu, dia memandang Ruoli dan berkata dengan nada serius, Ruoli, setelah hari ini, keluarga Hi akan dipimpin olehmu, melihat bahwa kekuatan anak muda saat ini sekuat ini, tulang tuaku ini. Saya juga perlu menutup dan berkultivasi dengan benar. Ruoli tidak menyangka kakek akan tiba-tiba menyerahkan kepemimpinan keluarga Hi kepadanya pada saat seperti itu. Tapi apa yang dia tidak tahu adalah bahwa Luther sebenarnya telah memutuskan untuk membiarkan dia memimpin keluarga Hi saat dia melihatnya tadi malam, mengetahui bahwa dia masih hidup, dan belajar dari semua pengalaman selama periode waktu ini. Karena dia jelas menyadari bahwa Charlie adalah orang yang tidak akan dilihat oleh keluarga Hi dalam 100 tahun ke depan. Di seluruh keluarga Hi, Ruoli adalah yang paling diuntungkan oleh Charlie. Selama dia melakukan yang terbaik untuk mengikuti sisi Charlie di masa depan, Charlie tidak akan pernah memperlakukannya dengan buruk. Adapun krisis hari ini di Fronca Tachlismic, dia percaya bahwa itu sama sekali bukan masalah bagi Charlie. Jangan lupa subscribe channel Novel Askadina. Bab 3514. Pada waktu bersamaan, Harmen, yang sudah siap dan berniat untuk melawan Charlie dengan sekuat tenaga, melihat bahwa Charlie tidak siap dan berkata dengan senyum dingin, "Nak, kenapa kamu tidak mengerahkan kekuatan internalmu? Apakah kamu tidak akan melawan?" Poin paling kuat dari seorang seniman bela diri adalah memiliki kekuatan internal. Dan dengan peningkatan kekuatan internal, kekuatan tubuh, kelincahan, dan kekuatan serangan mereka semua akan meningkat secara geometris. Itu karena kekuatan internal adalah kekuatan asal seniman bela diri. Jadi setiap seniman bela diri harus mengangkut kekuatan internal ke tangan dan kaki mereka sebelum menyerang untuk mengerahkan kekuatan tempur terkuat. Namun, Harmen tidak tahu bahwa Charlie tidak membutuhkan apa yang disebut kekuatan internal sama sekali. Pada saat ini, tubuhnya dipenuhi dengan energi spiritual, dan energi semacam ini adalah eksistensi yang bahkan tidak bisa disentuh oleh seniman bela diri. Jadi, dia menguap dan berkata kepada Harmen, "Kamu benar-benar terlalu ingin tahu. Jika kamu ingin bertarung, bertarung saja. Apa yang kamu bicarakan dalam satu kalimat?" Rumput. Harmen dipermalukan oleh Charlie di depan umum. Dia sudah sangat marah dan berkata dengan gigi terkatup, "Aku cukup baik untuk membiarkanmu melakukan langkah pertama, tetapi kamu masih tidak menghargainya. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena tidak berbelas kasih." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Harmen segera menyerang Charlie. Kekuatan seorang seniman bela diri bintang 6 bukanlah penutup. Harmen tiba-tiba menyerang. Tubuhnya begitu cepat sehingga semua orang di sisi Charlie bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Kecepatan yang sangat cepat dengan kekuatan yang sangat kuat, pukulan ini bahkan membuat suara pecah, pada pandangan pertama sangat ganas. Ini adalah kekuatan seniman bela diri bintang 6. Luther, seorang seniman bela diri bintang 4 yang hanya perlu melihat, dari lubuk hati tidak bisa tidak dipenuhi dengan keputusasaan. Ninja dari 4 keluarga besar, pada saat ini juga benar-benar membeku, hanya satu tindakan Harmen. Kekuatan yang ditampilkan telah melampaui mereka lebih dari satu tingkat. Semua orang segera melihat ke arah Charlie. Mereka ingin tahu metode seperti apa yang direncanakan Charlie untuk menghadapi serangan yang begitu ganas. Namun, di luar dugaan semua orang, Charlie tidak bergerak sama sekali. Meskipun dia melihat tinju kanan Harmen, dengan ganas menyerang dada Charlie. Suara pecah dari tinju yang berat itu seperti bola meriam yang bersiul, menyebabkan ekspresi semua orang menegang. Melihat dia mengerahkan seluruh kekuatannya, Joseph takut dia akan membunuh Charlie dengan satu pukulan, jadi dia tanpa sadar berteriak, "Harmen, tinggalkan dia." Joseph ingin mengatakan tinggalkan dia kehidupan, tetapi sebelum dia bisa mengucapkan kata kehidupan, dia langsung terpana oleh pemandangan di depannya. Hanya untuk melihat tinju kanan Harmen sekarang telah menyerang dengan kekuatan penuh, dan tiba-tiba berhenti pada posisi kurang dari 20 cm dari dada Charlie. Baik orang-orang di belakang Harmen maupun orang-orang di belakang Charlie tidak melihat tinju kanan Harmen, yang telah digenggam erat oleh Charlie dengan satu tangan. Dan pada saat itu, ekspresi Harmen sudah terkejut. Di wajahnya yang garang, keheranan dan gentar seperti anak berusia 3 tahun muncul. Dia tidak bisa mengerti mengapa serangan kekuatan penuhnya bisa dengan mudah ditangkap oleh Charlie. Dan yang lebih keterlaluan adalah saat dia dicengkeram, kekuatan ribuan pound yang terkumpul di lengannya menghilang dari udara. Perasaan ini seperti orang yang melompat dari ketinggian 10,000 meter. Karena percepatan gravitasi menjadi lebih kuat dan lebih kuat, kecepatan dan kekuatan juga menjadi lebih besar dan lebih besar. Namun, tepat ketika kecepatan dan kekuatan mencapai titik ekstrim,
Seluruh orang tiba-tiba jatuh ke dalam keadaan tanpa bobot yang mirip dengan yang ada di luar angkasa. Perbedaan besar antara sebelum dan sesudah hanya merusak akal sehat. Semua orang, termasuk Joseph, juga sangat terkejut. Siapapun dapat melihat bahwa pukulan Harmen barusan kuatnya 1000 pon. Joseph bahkan takut pukulannya akan menghancurkan semua organ dalam Charlie. Namun, ini sebanding dengan serangan Mars yang menghantam bumi, tetapi diam-diam dihamburkan oleh Charlie dengan sekali angkat tangannya. Ini benar-benar tak terbayangkan. Semua orang di sana masih tidak mengerti. Kenapa? Senyum menghina Charlie, kepada Harmen, dia dengan dingin berteriak, "Sampah! Saya melihat bahwa Anda juga seorang pria besar, mengapa Anda masih lemah seperti siput? Cepat dan gunakan semua kekuatan ibumu untukku." Datang lagi. Jangan lupa subscribe channel Novel Askadina. Bab 3515. Siapa yang mengira bahwa perubahan seperti itu akan terjadi di tempat? Siapa yang mengira bahwa kekuatan penuh dari serangan seniman bela diri bintang 6, di mata Charlie, hanya bisa berakhir dengan evaluasi yang luar biasa seperti selemah seorang wanita? Harmen bahkan tidak peduli dengan kemarahannya. Dia hanya menatap tinjunya sendiri dengan bodoh dan bergumam, "Ini tidak mungkin. Ini tidak pernah mungkin." Yusuf juga bingung. Meskipun dia tidak tahu bagaimana tepatnya Charlie melakukannya, dia menyadari bahwa Charlie ini sama sekali tidak sederhana. Dan saat ini, keluarga Wade, serta orang-orang yang datang untuk membantu Charlie, sama-sama terkejut, tetapi jauh di lubuk hati, mereka sudah mulai bersorak. Seorang seniman bela diri bintang 6, yang bahkan tidak bisa melakukan apapun pada Charlie, ini membuktikan bahwa Charlie memang memiliki kekuatan. Morgan saat ini juga tidak peduli dengan ketidakpuasannya yang biasa terhadap Charlie, berbisik kepada Andrew, ayahnya, Charlie Dia benar-benar tahu seni bela diri? Saya melihat bahwa orang ini tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Andrew mengangguk berulang kali, ekspresinya jauh lebih santai, dan berbicara, jadi sepertinya anak laki-laki ini Charlie memiliki beberapa keterampilan nyata. Mengatakan itu, Andrew buru-buru menginstruksikan dengan suara rendah, "Amati lagi, jika Charlie benar-benar dapat menangani front bencana, cepat dan sembunyikan pakaian berkabung, jangan ketahuan." Zhongquan juga sangat bersemangat saat ini. Dia melihat wajah samping Charlie, pikirannya mengingat penampilan Changing yang penuh semangat dan bersilangan saat itu. Tanpa sadar, matanya sudah dipenuhi air mata. Dia tidak bisa menahan perasaan. Saat itu, keluarga Wei tidak berani mengikuti Changing bersama-sama, yang mencoba bertarung besar-besaran, jadi dia dengan marah pergi, dan akhirnya mati di negara lain. Selama hampir 20 tahun ini, hati saya sangat menyesal. Sekarang, melihat cara putranya berdiri di depan keluarga Wade dan makam leluhur keluarga Wade, berdiri di atas pedangnya, membuatku melihat bayangan Changing lagi. Mungkin, ini juga berarti tulang tuaku ini akan memberi jalan padanya ketika saatnya tiba. Pada saat ini, orang lain dari front Cataclysmic juga tidak dapat memahami pemandangan di depan mereka. Salah satu dari mereka, seorang pria berkulit hitam, bertanya kepada Joseph dengan suara rendah, "Panglima tertinggi, kekuatan Raja Macan yang berpakaian putih masih di atas saya. Dan serangan yang baru saja dia lakukan memang sangat mengesankan. Bagaimana tepatnya itu terjadi? Orang di seberang kita meredakannya?" Ekspresi Joseph sangat serius. Bagaimana dia menyelesaikannya? Dia tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa Harmen kali ini dalam bahaya. Dan dia telah berjanji di depan orang tuanya sendiri, serta roh surgawi orang tua Charlie, bahwa tidak ada seorang pun dari front Cataclysmic yang bisa maju untuk membantu. Ini juga berarti Harmen harus menghadapi Charlie sendirian. Jadi, dia segera berteriak pada Harmen, "Harmen, pastikan untuk keluar semua." Ekspresi Harmen hampir berubah saat dia bergumam di dalam hatinya, Aku baru saja memberikan segalanya. Apakah aku benar-benar diizinkan untuk melawannya sampai mati?" Charlie melihat Harmen tercengang dan mau tak mau mengerutkan kening. Segera setelah itu, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menampar wajah Harmen, berkata dengan suara dingin, "Apa yang membuatmu tercengang? Aku menyuruhmu untuk datang lagi, tidakkah kamu mendengarku?" Harmen tercengang oleh tamparan ini. Charlie tidak menggunakan banyak kekuatan, tetapi penghinaan itu sangat kuat.